Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Pak Rizky. Kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika tentunya. Dan kita akan fokus untuk ini ya, belajar tentang konversi satuan volume. Ya. Konversi satuan volume. Setelah kemarin sudah kita bahas sedikit, ya, tapi kali ini kita akan benar-benar membahas sampai kalian benar-benar paham ya. Karena ini juga penting, jadi harus kita benar-benar paham dulu sebelum nanti kita belajar untuk menghitung debit dan lain sebagainya. Baik, konversi satuan volume ya. Nah, di sini Pak Rizky ada dua tangga satuan volume ya, yang mungkin anak-anak semuanya sudah kenal ya. Jadi yang sebelah kiri layar ini adalah meter kubik dan kawan-kawannya ya, dimulai dari milimeter kubik, lalu ada sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, dekameter kubik, hektometer kubik, kilometer kubik ya, ada 7. Nah, jadi yang penting itu menghafalkan ini mili, senti, desi, meter, deka, hekto, lalu kilo. Asal kalian hafal itu, nanti untuk satuan-satuan yang lainnya seperti kilogram, hektogram itu juga sama. Urutannya seperti itu juga. Nah, seperti itu yang di kanan pun begitu. Yang di kanan ini juga merupakan satuan volume ya. Nah, tapi yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya, itu yang sebelah kanan ini. Ya, ada salah satunya yang biasa kita temui. Biasa kita sebut-sebut itu adalah yang ini, L atau liter. Nah, itu mungkin sudah banyak yang sering dengar saat ikut ayah ibunya untuk mengisi bensin di SPBU. Nah, itu kan biasanya berapa liter gitu satuannya. Nah, atau beli minyak itu juga satuannya biasanya liter. Jadi yang lebih dekat dengan kita itu yang liter ini. Tapi yang lainnya ini juga sama-sama satuan volume. Nah, kita akan belajar bagaimana mengubah satu satuan menjadi satuan yang lainnya. Oke, nah di sini Pak Rizky sudah ada tangganya ini ya, yang kiri ini yang meter kubik dan teman-temannya, lalu yang kanan ini ada liter dan teman-temannya juga sama. Liter ini juga dimulai dari mililiter, lalu sentiliter, desiliter, liter, dekaliter, hektoliter, dan kiloliter. Sama ada 7 juga. Awalnya juga sama tadi. Nah, baik. Nah, lalu apa hubungan antara yang kiri ini dan juga yang kanan, nanti kita akan pelajari. Baik. Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu. Di sini ada sedikit aturannya yang berbeda ya. Perbedaannya dari keduanya ini. Nah, yang kiri meter kubik dan kawan-kawan ini aturannya ini tadi, yang ini. Naik 1, jika dia itu naik 1, itu dia dibagi 1000. Sedangkan turun 1, dia dikali 1000. Nah, dari video yang kemarin ya sudah dipelajari. Jadi contohnya misal 5 meter kubik itu berapa sentimeter kubik. Nah, kita lihat meter kubik kan di sini ya. Lalu dia diminta mengubah ke sentimeter kubik. Sentimeter kubik itu di sini. Nah, berarti dia turun 1, 2. Turun 2 anak tangga. Nah, saat dia turun 2 anak tangga, berarti 5 ini, kalau tadi dia turun 1 ya, aturannya ini turun 1 dikali 1000, berarti 1000 kan nolnya 3 ya. Kalau turun 2 berarti dikali 1 juta. Nolnya ada 6. Oke, kalau turun 1 itu dikali 1000, turun 2 berarti 1 juta. Nolnya 6. Kalau turun lagi 1 lagi misalnya
Berarti nolnya tambah 3 lagi, dikali 1 miliar. Seperti itu. Baik. Nah, 5 dikali 1 juta, berarti 5 juta. 5 juta itu nolnya 6. Oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, atau kita bisa sebutkan juga, tinggal kalau turun itu tinggal nolnya ditambah. Turun 1 tangga, nolnya tambah 3. Ya kan? Karena ini turun 2 tangga, 1, 2. Ya. Jadi, nolnya ditambah 3 kali 2, atau tambah 6. Ya. Nanti kalau turun 1 lagi, nolnya tambah 3 lagi di belakangnya. 5 miliar gitu ya. Turun lagi berarti tambah 0,3 lagi. Seperti itu. Itu untuk yang meter kubik dan teman-temannya. Baik, nah misalkan lagi sekarang kita ubah soalnya, kita ubah contoh soalnya. Kalau 5 meter kubik ini, kalau tadi turun ya, kita sekarang coba ubah yang naik. Berapa dekameter kubik? Berarti sama seperti tadi. Kita lihat meter kubik di sini, dekameter kubik di atasnya tepat ya, atau tinggal naik 1 kali, 1. Cuma tinggal melangkah saja sampai dekameter kubik. Naik 1 kali, berarti 5 ini kalau naik, ingat 5 itu dibagi 1000 kalau naik sekali ya. Berarti 5 dibagi 1000. Oke. Nah, atau biasa mungkin kita nyebutnya dikurangi 0,3 gitu ya. Nah, baik. Nah, kalau 5 seperti ini kan nggak ada nolnya. Kalau nggak ada nolnya, kita pakai nolnya ini yang harusnya untuk dikurangi ya. Kita pakai untuk membuat koma di 5-nya ini. Dimulai dari yang paling belakang. Kita anggap ada koma di sini. Lalu jika kita itu harusnya mengurangi kan bergerak ke sebelah sana ya. Bergerak ke kiri. Nah, jadi komanya ini digerakkan ke kiri sesuai nolnya yang harus kita kurangi. Tadi kan harusnya dikurangi 0,3. Berarti komanya ini digerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, komanya yang tadi di sini pindah ke sini. Lalu di sini ada space kosong, ada space kosong. Ini kita biar nggak kosong kita taruh 0, angka 0, 0, 0. Nah, di sini koma kan, begitu juga di depan koma ini harus ada angkanya karena ini masih kosong di sini. Berarti kita kasih 0 juga. 0. Nah, jadi hasilnya adalah 5 meter kubik itu adalah 0,005 dekameter kubik. Oke, seperti itu. Untuk mengubah konversi satuan volume ya. Nah, jika yang sebelah kiri ini kita ubahnya tambah 0,3 atau dikurangi 0,3 gitu ya, dikali 1000 dibagi 1000. Nah, kalau yang kanan ini biasa aturannya seperti ini. Kalau naik dibagi 10, naik 1 dibagi 10, turun 1 dikali 10 seperti biasanya ya. Nah, jadi misalnya 1 liter. 1 liter di sini, 1 liter. Itu jika ditanya 1 liter itu berapa sentiliter? Itu mengerjakannya seperti biasa. Jadi 1 ini karena turun ke sentiliter, dia turun 1, 2, turun 2 anak tangga. Jadi tinggal kalau turun 2, turun kan dikali ya. Kalau turun 1 dikali 10, kalau turun 2 berarti dikali 100. Gitu. 1 kali 100, 100 juga masih sama. 100 centiliter. 1 liter berarti 100 centiliter. Seperti itu. Jadi kalau yang kanan ini tambah dan kurangnya itu cuma 1010 ya. Beda sama yang sebelah kiri ini, tambah dan kurangnya itu langsung 3030. Gitu. Nah, contoh lagi misalnya kalau tadi turun berarti sekarang naik ya. Sekarang misalnya saja 100
desiliter itu sama dengan berapa liter. Nah, sama biasa. Desiliter di sini diubah ke liter, tinggal di atasnya 1 berarti naik 1 kan. Kalau naik itu dibagi 10 ya. Naik 1 dibagi 10. Berarti 100 dibagi 10. Atau mungkin lebih biasa kita sebut dikurangi 0,1 gitu ya. 100 dibagi 10 kan tinggal dicoret 0,1-nya. Jadi tinggal 10 liter. Seperti itu. Oke. Baik, itu. Jadi perbedaan antara kedua tangga satuan volume ini, kalau yang kiri ini sekali naik ataupun sekali turun itu dikurangi ataupun ditambahkan nolnya itu langsung 33, 1000 ya. Kalau yang kanan ini 10 ya, naik 1 tambah dikali 10, naik 3 ya dikalinya 1000 gitu ya. Tuh. Nah, karena perbedaan inilah tentunya nilai satuannya ini berbeda ya. Tapi ada yang sama. Di balik perbedaan pasti ada yang sama juga. Ada yang bisa mempersatukan keduanya ini. Nah, jadi apa persamaannya? Persamaannya adalah di sini. Bisa kalian lihat di buku halaman 78, buku matematika halaman 78 ya. Di sana disebutkan beberapa yang sama. Jadi persamaan antara dua tangga satuan volume ini ada di sini. Liter, 1 liter ini dia setara dengan 1 desimeter kubik. Oke. Jadi 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Jadi yang dimaksud 1 liter itu ya 1 desimeter kubik gitu ya. Jadi misal kalian pernah dengar saat di SPBU gitu ya, ada orang beli bensin katakan 2 liter. Nah, berarti kalau 2 liter ya 2 desimeter kubik. Gitu kalau diubah ke desimeter kubik ya. Jadi mereka itu sama. Atau kebalikannya, misalnya 4 desimeter kubik itu ya berarti ya 4 liter gitu. Nah, jadi desimeter kubik itu setara dengan liter. Nah, tapi karena ini tadi perbedaan naik dan turunnya ini kan, kalau yang ini tadi 1000-1000, yang ini 10-10. Nah, itu mengakibatkan ada perbedaan yang lain. Jadi misalnya selain desimeter kubik sama dengan liter ini, yang sama lagi adalah sentimeter kubik. Nah, ini sama atau setara dengan yang paling bawah di liter, mililiter. Nah, jadi sama seperti liter dan desimeter kubik tadi, kalau misal 1 cm kubik itu kan 1 mililiter. Berarti kalau misal 6 cm kubik ya sama, berarti 6 mililiter itu. Dan satu lagi yang bisa diubah sama itu adalah meter kubik. Nah, 1 meter kubik itu setara dengan 1 kiloliter. Oke. Seperti itu tadi ya. Jadi misalnya 6 kiloliter itu berarti ya 6 meter kubik. Oke, nah untuk mengubah kedua tangga satuan volume ini, kita bisa menggunakan persamaan ini tadi ya. Meter kubik sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, ini ya. Kita menyebutnya dengan garis-garis penghubung ini, dan ini, itu dengan sebutan jembatan penghubung. Oke, jembatan penghubung. Baik. Nah, penggunaannya seperti apa? Ya. Penggunaannya seperti ini. Misalnya ada soal ini 360, bentar warnanya.
Misalnya ada soal seperti ini. 360 dekameter kubik, 360 dekameter kubik itu berapa liter? Berapa liter? Nah, ini kan dekameter kubik dan liter itu kan mereka berada di tangga yang berbeda ya. Nah, jadi kalau dekameter kubik itu letaknya di sini, ya, sedangkan liter itu di sini. Nah, untuk mengubahnya kita menggunakan garis penghubung ini. Yang ini ataupun yang ini. Oke. Nah, jadi tugas kita adalah pertama mencari tahu kira-kira untuk dari dekameter kubik ini sampai ke liter ini di sini itu jarak paling dekat itu lewat mana gitu ya. Jadi bisa naik, turun terus nyebrang gitu ya. Fungsinya jembatan kan untuk menyeberang ya. Nah, jadi kalau Pak Rizky tentunya untuk dekameter kubik ke liter ini kan berarti kita perlu turun, lalu cara pertama bisa kita nyebrang ke sini, lalu turun lagi ke sini sampai ke liter. Bisa ya seperti itu ya. Nah, atau bisa lagi turun lagi ke sini. Nah, di sini kan juga ada jembatan ini ya. Lalu baru nyebrang ke sini. Langsung sampai ke liter gitu ya. Nah, dari cara-cara tadi yang paling efektif tentunya adalah yang ini ya. Yang kedua ini tadi ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita turun terus nyebrang, turun lagi. Nah, sedangkan cara kedua tadi tinggal turun, nyebrang sampai udah ya. Nah, berarti yang paling efektif adalah cara kedua ini. Nah, berarti kita pakai yang ini. Oke. Nah, tapi sebelumnya aturan untuk naik dan turunnya ini sama seperti dari aturan dasar tangga-tangganya sendiri. Jadi untuk yang meter kubik dan teman-temannya ini aturannya seperti ini tadi. Kalau yang liter dan kawan-kawannya di sini itu aturannya yang seperti ini. Oke. Nah, dan untuk aturan nyebrangnya ini saat sekali nyebrang itu tinggal dikali 1. Oke. Lewat yang jembatan manapun sama dikali 1. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke yang ini tadi 360 dekameter kubik. Dari dekameter kubik ke liter. Tadi yang paling efektif adalah kita turun 2 kali, lalu ada jembatan kita nyebrang sampai ke liter. Oke. Nah, sekarang dekameter turun 2 kali ya. Dekameter turun 2 kali. Kalau turun itu berarti kan dikali ya. Dikali aturannya seperti pakai yang ini tadi. Berarti 360 ya, turun 2 kali itu berarti dikali 1 juta. Karena kita pakainya aturan yang ini. 1 kali turun 1000, berarti 2 kali turun 1 juta gitu. Nolnya 6. Baik. Nah, sudah berarti kita sudah tadi turun 2 kali kan udah sampai sini. Berarti sekarang tinggal nyebrang sampai ke liter itu dikali 1 ya lewat jembatan ini. Dikali 1. Nah, berarti 360 dikali 1 juta dikali 1. Nah, atau kita tinggal nambahkan aja nolnya. 360 dikali 1 juta itu kan nolnya tinggal nambah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selesai. Jadi hasilnya adalah 360 juta liter. 360 dekameter kubik itu 360 juta liter. Oke, seperti itu untuk menggunakan tangga penghubung ini. Kita akan coba soal yang lain ya. Soal kedua, misalnya 0,05 liter.
Liter itu kita nulisnya L aja ya, L liter. Itu berapa sentimeter kubik. Nah, sama seperti tadi. Kita lihat dulu liter ini adanya di sini. Nah, untuk ke sentimeter kubik itu adanya di sini. Berarti caranya ada dua. Pertama, kita bisa nyebrang lalu turun sekali sampai, atau cara kedua adalah kita turun 3 kali lalu nyebrang ya. Sama, nanti hasilnya akan sampai ke sentimeter kubik, cuma yang lebih efektif yang mana gitu kan. Nah, tinggal nyebrang turun sekali atau turun 3 kali baru nyebrang. Nah, sama aja nanti hasilnya. Coba kita pakai cara yang ini ya, turun 3 kali lalu nyebrang. Nah, jadi karena ini berada di tangga yang sebelah kanan, yang aturannya yang ini, dia turun 3 kali. Kalau turun sekali kan dikali 10, turun 3 kali berarti 0,05. Itu kalau turun 3 kali berarti dia dikali 1000. Oke. Karena dia pakai aturan yang tangga sebelah kanan ini. Turun sekali itu dikali 10, turun 2 kali kali 100, turun 3 kali dikali 1000. Oke, sekarang dia udah turun sampai sini. Tinggal nyebrang. Tadi dikali 1. Oke, berarti dikali 1. Sampailah di sini. Sampailah di sentimeter kubik. Nah, 0,05 dikali 1000 dikali 1. Nah, kalau 0 ada komanya seperti ini, dikali 1000, kalian jangan bingung ya. Tinggal, kalau biasa kan katakan misal 5 dikali 1000 gitu kan, berarti tinggal ditambah 03 ya. Jadi 5000 gitu ya. Nah, tapi kalau ada komanya seperti apa? Nah, tinggal kita gunakan yang harusnya tadi ditambah 03 itu tinggal kita gunakan untuk memindahkan komanya ini. Nah, jadi caranya 0,05 ya. Yang tadi harusnya ditambah 03, tapi karena ada komanya kita gunakan dulu untuk memindahkan komanya ini. Kalau dikali, itu komanya ini berpindah ke kanan, ke sana. Kalau dibagi, itu pindahnya ke sana. Ya, dibagi dengan kelipatan 10 ya. Nah, karena ini dia dikali 1000, berarti kan harusnya tadi nolnya tambah 3. Dan kita gunakan untuk memindahkan komanya ini. Harusnya tambah 3, kita gunakan untuk memindahkan komanya ini 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Nah, komanya ini berpindah ke sini. Ke sini ya. Oke. Sudah pindah. Nah, di sini ada space kosong. Ya, ada space kosong. Karena ada space kosong, itu kita taruh 0. Oke, nah jadi jawabannya adalah 50. Tinggal ya. Karena ini tadi komanya udah pindah. Jadi 0050, gitu kan. Nah, jadi itu tuh sebenarnya angka 50 gitu. Nah, karena komanya itu udah pindah ke sini kan. Nah, sedangkan di belakang sini kan nggak ada angka lagi. 50,0 itu kan sama aja 50 ya. Jadi 50 gitu. Jadi 0,05 liter itu sama dengan 50 cm kubik. Gitu ya. Kita ke satu soal lagi deh ya, biar benar-benar paham. Baik. Berikutnya adalah soal yang ini. 600.000 centiliter. Ya, centiliter itu di sini. Itu berapa desimeter kubik di sini. Nah, untuk berpindah dari centiliter ke desimeter kubik, ini tentunya ada 3 cara ya, karena ada 3 jembatan. Pertama bisa turun, lalu menyeberang, lalu naik, atau naik 2 kali, lalu tinggal nyeberang sekali, dan selesai. Ya. Nah, di sini Pak Rosi pengen nyoba yang
naik sekali ya, naik dua kali lalu nyebrang. Nah gitu. Oke, nah sekarang sentiliter naik dua kali, aturannya pakai yang ini, berarti sentiliter naik dua kali itu, kalau naik dua kali berarti dibagi 100 ya, berarti 600.000 dibagi 100 atau per gitu ya, per 100, ini juga berarti dibagi per 100, lalu nyebrang sekali ya, nyebrang itu dikali 1. Oke, nah 600.000 dibagi 100 itu sama-sama bisa kita bagi 100 ya, atau kita corek nolnya 2, nolnya 2. Oke, 100 dibagi 100 itu tinggal 1, 600.000 dibagi 100 itu tinggal 6, nolnya 3 itu 6.000. Jadi tinggal 6.000 kali 1, 6.000 kali 1 berarti ya 6.000, 6.000 jawabannya berarti 6.000 centiliter gitu. Oke, nah itu tadi untuk cara mengubah konversi satuan volume ya, konversi satuan volume dari meter kubik dan kawan-kawan, dan juga liter dan kawan-kawannya ini ya. Nah, yang perlu diingat tadi ya, jembatan penghubungnya ini yang perlu diingat. Yang setara itu meter kubik itu setara dengan kiloliter atau yang paling atas, lalu desimeter kubik itu setaranya dengan liter. Ya, yang biasa kita kenali ya dalam kehidupan sehari-hari, liter ini. Lalu sentimeter kubik itu setaranya dengan mililiter. Itu. Jadi nanti kalau menghitung itu bisa kalian gambarkan dulu tangga-tangga ini dan juga jembatannya, lalu tinggal nanti dilihat naik turun dan nyebrangnya itu lewat mana gitu ya. Itu tadi. Baik, mungkin cukup itu dari Pak Rizky. Kita belajar banyak tentang konversi satuan volume. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila Pak Rizky ada kesalahan dalam menjelaskan. Kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing ya. Sekian dari Pak Rizky. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.